Emosi. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak semuanya? Kembali lagi dengan Miss Sari di sini. Akhirnya kita bertemu kembali setelah libur Lebaran. Kali ini kita akan masuk pembelajaran yang terakhir di materi fikih ibadah untuk kelas 3, yaitu tentang amalan sunnah di bulan Ramadan bagian yang ketiga. Ini adalah materi terakhir kita sebelum masuk penilaian akhir tahun, penilaian kenaikan kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baik, tidak berlama-lama kita langsung masuk pada materi kita hari ini. Ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Setelah video pembelajaran yang kedua kemarin tentang sholat tarawih, kita masuk sholat witir. Kita akan bahas tentang apa itu sholat witir, tata caranya, dan tadarus Al-Quran. Nah, 3 yang tadi adalah amalan sunnah di bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan kita sudah selesai. Semoga saja amal ibadah kita, bacaan Quran kita, salat kita diterima oleh Allah dan kita dipertemukan kembali pada Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke sholat witir. Pengertian sholat witir. Witir itu berasal dari bahasa Arab witir, yang artinya penghabisan atau ganjil. Ya, itu udah makna dari bahasa. Sedangkan arti dari istilahnya, menurut istilah adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya untuk mengakhiri dan menutup ibadah sholat sunnah yang lain. Jadi sholat witir ini bukan hanya ada di bulan Ramadan, tapi bisa dikerjakan selain di bulan Ramadan sebagai penutup ibadah sholat di malam hari, ya. Jadi setelah sholat isya atau kita mau lanjut tahajud, ditutup dengan sholat witir. Nah, seperti itu ya pengertian sholat witir. Jadi jangan salah pengertian kalau sholat witir hanya ada di bulan Ramadan, ya. Tidak, sholat witir bisa dikerjakan di waktu kapanpun sebagai penutup ibadah sholat. Kita lanjut. Hukum sholat witir adalah sunnah muakkad, ya. Batas waktu sholat witir adalah sampai menjelang subuh, ya, sampai menjelang waktu subuh. Lalu bilangan rakaatnya ganjil, boleh 1, 3, 5, 7, 9, atau 11 rakaat. Nah, Rasulullah biasanya mengerjakan sebanyak 11 rakaat. Namun pada umumnya umat Islam mengerjakan sebanyak 3 rakaat, ya. Jadi pada umumnya umat Islam itu mengerjakan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah niat sholat witir. Jadi sholat witir itu kalau yang kita bisa kerjakan 3 rakaat, niatnya caranya ada 2. Boleh langsung 3 rakaat sekaligus, boleh dipisah 2 rakaat lalu 1 rakaat. Nah, untuk niat sholat witir yang langsung sekaligus 3 rakaat bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal witri salasa rakaatin mustaqbilal kiblati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mengerjakan sholat witir 3 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai makmum atau sebagai imam karena Allah Ta'ala. Nah, ini niat sholat witir yang langsung 3 rakaat. Nah, kemudian niat sholat witir yang dipisah 2 rakaat dulu lalu 1 rakaat. Nah, ini yang 2 rakaat dulu niatnya. Usolli sunnatal witri rak'ataini mustaqbilal kiblati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Artinya saya berniat mengerjakan sholat witir 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum atau sebagai imam karena Allah Ta'ala. Ini pilih salah satu ya, jangan dua-duanya disebut. Kalau kamu makmum berarti makmuman, kalau kamu jadi imam, imaman. Selanjutnya 2 lalu 1 rakaat. Nah, ini niat untuk sholat witir yang 1 rakaat. Usolli sunnatal witri rok'atan. Kalau tadi 2 rakaat, rok'ataini. Kalau 1 rakaat, rok'atan.
mustaqbilal kiblati ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Saya berniat mengerjakan sholat witir 1 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai makmum atau sebagai imam karena Allah Ta'ala. Ingat ya, kalau 3 rakaat salasa rakaatin, kalau 2 rakaat rakaataini, kalau 1 rakaat rakaatan. Nah itu bedanya. Yang lainnya sama, hanya di penyebutan rakaatnya saja. Nah itu sholat witir yang 3 rakaat yang biasa kita lakukan. Oke, itu niat sholat witir. Kemudian kita masuk ke tata cara sholat witir. Yang pertama berdiri tegak, kemudian niat, ya jangan lupa niat. Nah ini dia nih, boleh dikerjakan 2 kali salam, ya dengan cara 2 rakaat dulu, lalu salam, dan kemudian 1 rakaat lalu salam. Atau 3 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam tanpa tasyahud awal, ya. Ini membedakan dengan sholat maghrib. Jadi kalau sholat witir tahiyatnya cuma 1. Jadi ketika tahiyat kedua bangun lagi, tidak ada tasyahud awal, ya. Jadi langsung tasyahud akhir kalau kita melaksanakan yang 3 rakaat langsung. Nah, anak-anakku semuanya yang rajin sholat tarawih di masjid atau berjamaah di rumah dengan orang tuanya pasti sudah biasa mengerjakan sholat witir yang 3 rakaat. Jadi tidak ada tasyahud awal seperti itu. Selanjutnya disunahkan berzikir setelah sholat. Apa saja zikirnya? Nah ini bunyinya ini zikirnya. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Bisa diulang. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, Tuhanku, sungguh Kau Maha Pengampun lagi Pemurah, Kau menyukai ampunan, oleh karenanya ampunilah aku. Zikir yang pertama. Yang kedua disambung. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Diulang ya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon keridhoanmu dan surga, dan kami berlindung dari murkamu dan siksa api neraka. Ya, ini adalah zikir setelah sholat witir. Kalau misalnya kita zikir sholat witir kita membacanya di sholat lain, boleh nggak? Ya boleh, karena isinya doa ya. Ini kalau bisa kalian hafalkan ya, karena bagus sekali zikirnya ya, minta pengampunan dan memohon untuk masuk surga dan dijauhi dari api neraka. Nah seperti itu zikir setelah sholat witir. Kita lanjut. Nah ini membaca doa sholat witir. Nah ini cukup panjang ya doa sholat witirnya. Mohon maaf sebentar. Cukup panjang doa sholat witirnya. Jadi biasanya dibacakan oleh imam atau bilal di masjid, kita tinggal mengaminkan. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa tidak salah. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashian wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra alal afiyah wa nas'aluka ghina anin nas. Allahumma Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa tahassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup panjang ya doa sholat witir. Ini kalau dihafal alhamdulillah, kalau tidak pun ya boleh bawa catatan untuk berdoa seperti itu. Nah ini adalah arti dari sholat doa tadi. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang tetap. Kami memohon kepadamu hati yang khusyuk. Kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kami memohon kepadamu keyakinan yang benar. Kami memohon kepadamu amal yang soleh. Kami memohon kepadamu agama yang lurus. Kami memohon kepadamu kebaikan yang banyak. Kami memohon kepadamu ampunan dan afiat. Kami memohon kepadamu kesehatan yang sempurna. Kami memohon kepadamu syukur atas kesehatan. Kami memohon kepadamu terkaya dari semua manusia. Wahai Allah Tuhan kami, terimalah kami. Terimalah dari kami sholat kami,
puasa kami, sholat malam kami, kekhusyuan kami, kerendahan hati kami, ibadah kami. Sempurnakanlah kelalaian atau kekurangan kami. Wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, wahai Zat yang paling penyayang di antara para penyayang. Semoga rahmat Allah tercurahkan kepada sebaik-baiknya makhluknya, Muhammad, keluarga, dan sahabatnya semua. Dan segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ini adalah makna dari doa setelah sholat witir tadi ya. Oke, kita lanjut. Kunut witir ya. Kunut witir adalah doa kunut yang biasa dibacakan ketika sholat subuh, yang dibacakan pada saat sholat witir namun hanya di bulan Ramadan ya. Itu namanya kunut witir. Dibacakan pada rakaat terakhir sholat witir setelah i'tidal dan dibacakan ketika memasuki pertengahan Ramadan, yaitu pada tanggal 16 Ramadan. Ini ketika tanggal 16 Ramadan biasanya di masjid sudah melaksanakan kunut ya setelah selesai sholat witir. Nah, selanjutnya adalah bilangan rakaat sholat witir, yaitu ganjil ya tadi 1, 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. Sedangkan menurut hadis riwayat Abu Daud dan Nasai, bilangan sholat witir boleh dikerjakan berapa saja semampu kita. Nah, selain pada bulan Ramadan, sholat witir dibiasakan dilaksanakan di luar bulan Ramadan juga. Ya, baik. Kita langsung masuk ke tadarus Al-Quran. Tadarus artinya membaca dan mempelajari isi kandungan Al-Quran. Membaca Al-Quran harus fasih dan benar, sesuai dengan hukum bacaan, tajwidnya, maupun makhrajnya atau cara pengucapannya, sesuai firman Allah SWT, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Quran surah Al-Muzammil surat ke-74 ayat yang ke-4. Nah, jadi baca Quran tidak boleh terburu-buru, harus fasih, tajwidnya benar, panjang pendeknya benar, makhrajnya atau keluarnya huruf itu benar. Selanjutnya, pahala membaca Al-Quran adalah 10 kebaikan setiap huruf ya. Jadi setiap huruf itu ada 10 kebaikan, 10 pahalanya. Itu di luar bulan Ramadan. Tapi kalau ketika bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Nah, banyak pahalanya, jadi berlipat ganda. Lalu membaca Al-Quran boleh dilakukan sendiri ya. Kalau sudah bagus bacaannya boleh sendiri, bersama teman atau dengan guru mengaji sekiranya merasa cara baca Quran kita belum terlalu baik. Lalu memahami makna Al-Quran harus bersama guru ya, misalnya guru Al-Quran hadis yang ada di sekolah, atau dengan ustadz atau ustazah yang paham dengan makna atau isi dari Al-Quran. Jadi tidak boleh mempelajari Al-Quran sendirian, harus ada gurunya ya, karena ada ilmunya ya, namanya Al-Quran hadis atau ilmu tafsir ya, yang akan menjelaskan isi kandungan Al-Quran tersebut. Nah, kalau kita belajarnya sendiri nanti salah paham dengan maknanya. Baik ya. Lalu terakhir adalah manfaat membaca Al-Quran ya. Yang pertama, menenteramkan hati dan pikiran ya. Orang yang lagi galau, yang lagi hatinya kacau, biasanya cepat-cepat membaca Al-Quran supaya hatinya jadi tentram ya. Itu ada keberkahan sendiri dari Al-Quran ya, mukjizat ya. Lalu mendekatkan diri kepada Allah ya. Semakin kita sering baca Quran, semakin kita dekat dengan Allah, karena Allah yang Al-Quran adalah kalamullah atau perkataan Allah. Mendapatkan pahala yang banyak ya, kelak akan mendapatkan pertolongan pada hari kiamat ya. Kita akan ditolong sama Al-Quran ketika hari kiamat. Yang terakhir adalah menuntun ke jalan yang benar dan menjauhkan dari jalan keburukan. Ini adalah manfaat membaca Al-Quran. Baik anak-anakku semuanya, demikianlah bab atau materi kita yang paling terakhir ya di semester kedua. Terima kasih yang sudah benar-benar serius belajar, sudah benar-benar memperhatikan video pembelajaran ya, menghilangkan segala kemalasan, kebosanan ya, tetap semangat dalam kondisi apapun ya. Semoga tahun depan kalian kelas 4 kalian sudah bisa belajar di kelas ya, tidak daring lagi,
semoga pandemi juga cepat berakhir dan kita kembali normal kembali pembelajarannya atau di sekolah dengan teman-teman, dengan guru bertatap muka. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi